Hari ini adalah pernikahan Dara, seorang wanita terkenal di kota A. Tidak ada pengantin pria di pernikahannya, karena pembelai pria, Rehan Pu berada dalam kondisi vegetatif dalam kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu. Dokter menegaskan bahwa dia tidak akan selamat sampai akhir tahun. Ketika Nyonya Pu putus asa, dia memutuskan untuk mengatur pernikahan untuk putranya sebelum dia meninggal. Keluarga Pu adalah salah satu raksasa teratas di kota A. Tetapi tidak ada wanita terkenal yang mau menikahi orang yang sekarat. Dara telah selesai berdandan di depan cermin rias. Gaun pengantin putih terbungkus sosok anggunnya, kulitnya lebih putih dari salju dan riasan halus di wajahnya membuatnya cerah dan bergerak. Seperti kuncup mawar merah, hanya saja di mata aprokot itu ada ekspresi kecemasan. 20 menit sebelum upacara, dia terus mengecek layar ponselnya dengan cepat menunggu jawaban Dara. Sebelum dia dipaksa menikah dengan Rehan Pu, dia punya pacar. Kebetulan pacarnya adalah keponakan Rehan Pu, yaitu Puyata. Namun mereka belum terkait secara publik. Dia mengirim pesan ke Puyata tadi malam, berharap dia bisa kawin lari dengannya dan melarikan diri dari kota A. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi tanpa menunggu jawabannya. Dia bangkit dari kursinya, mencengkram teleponnya dan membuat alasan untuk keluar dari ruang Dara. Saat dia berjalan melintas koridor dan melewati ruang tunggu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Pada ruang tunggu terbuka sedikit dan tawa halus saudara perempuannya Kin Keke bisa terdengar dari dalam. Ya tah, adikku yang bodoh pasti sedang menunggumu untuk menemukannya sekarang. Kalau tidak, kamu bisa membujuknya nanti. Bagaimana jika dia bertobat dan tidak menikah? Puyata memeluk Kin Keke dan menggigit. Bagaimana dia bisa mengatakan dia tidak akan menikah jika dia tidak ingin menikah? Jika dia bertobat, pengawal keluarga Pu, kita harus membiarkan dia memegangi kepalanya. Dia sudah menikah. Tawa Kin Keke datang lebih keras. Jika Dara tahu bahwa kamu bersamaku setiap malam, dia pasti akan marah. Haha. Ada raungan di benaknya. Dara melangkah mundur tiba-tiba seolah-olah tidak berbobot, hampir kehilangan bijakannya. Tangannya mengepal erat di ujung gaun pengantin, menahan air mata di matanya. Rantai modal perusahaan ayahnya putus dan dia dirawat di rumah sakit belum lama ini. Ibu tiri Wang Wanzi menoleh dan menikahinya ke dalam keluarga Pu dengan imbalan hadiah pertunangan yang tinggi. Dia mengatakan semuanya adalah kepentingan keluarga Qin, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah untuk mengusirnya dari keluarga Qin dengan benar. Dia bahkan tidak menyangka bahwa pacarnya yang terus mengatakan bahwa dia mencintainya mengkhianatinya sejak lama. Tidak heran Puyata akan membujuknya untuk menikahinya terlebih dahulu dan menikahinya segera setelah Rehan Pu meninggal. Ternyata mereka berbohong padanya. Semua kedamaian dan keindahan hancur dan dia tidak bisa bernapas. Suara di ruangan itu menjadi semakin kuat, tinjunya mengepal erat dan cahaya dingin melintas di matanya. Di masa lalu dia terlalu bodoh agar tidak mempermalukan ayahnya. Dia menanggung penghinaan ibu tiri dan saudara perempuannya di mana-mana. Dan dia menanggung semua ketidakadilan untuk kepentingan keluarga Qin. Sekarang dia tidak akan lagi diganggu oleh mereka seperti orang bodoh. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Segera upacara pernikahan dimulai. Dara mengenakan kain putih, memegang buket bunga dan datang ke musik latar yang romantis dan merdu. Dia mengambil sumpah sendirian, mengenakan cincin kawin sendirian. Yang lain memandangnya dengan mata aneh dan dia tidak peduli. Mulai sekarang dia adalah Nyonya Pu dan tidak ada yang berani menggertaknya. Hanya saja suami barunya, pria yang biasa disebut-sebut sebagai bidikan di kota A, tidak akan hidup lama. Malam, Dara dikirim ke rumah Rehan Pu. Rumah besar ini terletak di daerah yang kaya di pusat kota dan menelan biaya 1 miliar. Sebelum Dara dapat melihat tata letak villa, dia dibawa ke kamar tidur utama Nyonya Zhang. Matanya langsung tertuju pada pria yang berbaring di tempat tidur besar. Dia berjalan ke tempat tidur dan melihat wajah yang jelas. Fitur wajahnya dalam
dan 3 dimensi, dan alisnya memancarkan suara mulia Bawadara. Karena istirahatnya yang lama, kulitnya menjadi putih luar biasa. Tetapi meskipun demikian, dia masih sangat tampan sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia tidak mungkin menjadi istrinya jika dia tidak begitu sakit. Sebelum dia berubah menjadi vegetatif karena kecelakaan mobil, dia adalah orang yang kuat. Grup ST yang dia pimpin adalah salah satu dari 10 grup teratas di kota A. Dikabarkan bahwa dia kejam dan hitam dan putih. Siapapun yang memprovokasi dia akan berakhir dengan menyedihkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menikah dengan pria seperti itu. Ketika dia linglung, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Ini Puyata. Dara, maafkan aku. Aku terlalu sibuk hari ini dan aku hanya punya waktu untuk datang menemuimu sekarang. Puyata berpura-pura sayang, berjalan ke sisinya dan meminta maaf padanya. Dara menatapnya dengan dingin dan menggoda. Saya sudah menikah dengan pamanmu. Apa yang harus Anda panggil saya sekarang? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Dara, saya tidak tahu Anda marah kepada saya. Saya menang. Jangan lari bersamamu, itu karena aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan yang sulit. Pamanku sudah mati sekarang. Kamu tidak perlu melakukan apapun ketika kamu menikah dengannya. Ketika dia meninggal, aku akan menemukanmu. Anda seorang pengacara yang kuat dan membantu Anda memenangkan warisannya yang besar. Puyata memegang tangannya dengan penuh semangat. Pada saat itu, segala sesuatu tentang pamanku akan menjadi milik kita. Dara tiba-tiba teringat adegan perselingkuhannya dengan Kim Keke dan ledekan rasa jijik muncul. Lepaskan. Dia mencibir, membuang tangannya tiba-tiba. Teriakan keras ini membuat Puyata tercengang. Apakah ini Dara yang dia kenal? Mantan Dara yang berperilaku baik dan patuh tidak akan pernah meneriakinya sekeras itu. Mungkinkah apa yang dia tahu? Puyata sedikit bersalah dan mendekatinya, ingin menjelaskan padanya. Namun di detik berikutnya dia melihat ke belakang. Dara matanya melebar tak percaya, bahwa wajahnya seperti melihat hantu. Aku melihat Rehanpu di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Di bawah lampu kristal, mata Rehanpu seperti oksidan dalam menawan dan berbahaya. Dingin seperti biasa. Puyata sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi biru tua. Dan dia mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba. Dara, tidak bibi, sudah terlambat. Aku tidak akan mengganggumu dan paman. Puyata berkeringat liar dan terhuyung-huyung keluar dari kamar tidur utama. Dara memperhatikannya melarikan diri. Jantungnya tiba-tiba menegang dan tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar sedikit. Apakah Rehanpu sudah bangun? Bukankah dia bilang dia akan mati? Dia ingin berbicara dengannya tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin melihat lebih dekat tetapi kakinya seperti terpaku di lantai. Ketakutan yang tidak diketahui menyelimutinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali berlari ke bawah. Saudari Zhang. Rehanpu sudah bangun. Dia membuka matanya. Bibi Zhang mendengar suara itu dan bergegas ke atas. Nyonya, Tuan membuka matanya setiap hari, tapi itu tidak berarti dia bangun. Anda lihat, kita sekarang berbicara sekarang, tetapi dia tidak merespon sama sekali. Nyonya Zhang menghela nafas. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan bangun dalam keadaan vegetatif sangat rendah. Dara masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bisakah saya tidur dengan lampu menyala di malam hari? Saya sedikit takut. Ya, tidurlah lebih awal. Aku akan pergi ke rumah tua besok pagi. Aku akan menelponmu besok pagi. Baiklah. Berganti piyama dan pergi tidur. Dia duduk di sampingnya tertahan menatap wajah tampan Rehanpu dan dia mengulurkan tangan dan menjabat di depannya. Rehanpu, apa yang kamu pikirkan? Namun dia tidak menjawab. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi sentimental dibandingkan dengan pengalamannya. Apa rasa sakitnya sekarang? Rehanpu, aku harap kamu bisa bangun. Jika kamu punya begitu banyak uang, jika itu jatuh ke tangan bajingan Puyata, itu kamu pasti akan mati. Suaranya tenang dan pria itu perlahan menutup matanya. Dia menatapnya kosong, jantungnya berdetak seperti drum. Beberapa orang vegetatif juga sadar. Jadi apakah dia mendengar apa yang dia katakan barusan? Dara berbaring di sampingnya dengan gelisah dan setelah beberapa waktu dia mendengar desanya. Dia adalah Nyonya Fu sekarang. Dan tidak ada yang berani menggertaknya untuk saat ini. Tetapi setelah dia meninggal, apa yang akan dilakukan keluarga Fu dengannya? Hatiku tegang. Dia harus menggunakan identitas Nyonya Fu untuk mendapatkan kembali semua yang hilang sebelumnya. Biarkan mereka yang menggertaknya membayar harganya. Hari berikutnya,
Jam 8 pagi, kakak Ifarjang memimpin Dara ke rumah tua dan menyapa Nyonya Pu. Seluruh keluarga Pu ada di sana. Setelah Dara memasuki ruang tamu, dia menyapa para tetua satu persatu dan menyajikan teh. Wanita tua itu memandang Dara dan semakin dia melihat semakin puas dia. Gadis yang berperilaku baik seperti itu lebih mudah dikendalikan. Dara, bagaimana istirahatmu tadi malam? Dara sedikit tersipu, tidak apa-apa. Bagaimana kabar Rehan? Dia tidak mempengaruhimu kan? Dara memikirkan pria tampan tanpa istri tapi tak bernyawa. Wajahnya sedikit menyesal, dia tidak bergerak dan itu tidak mempengaruhi saya. Meskipun dia tidak bergerak, tubuhnya panas setelah dia tertidur di tadi malam. Dia pikir dia adalah bantal dalam keadaan linglung. Aku terbangun di tengah malam dan mendapati diriku memeluknya. Dara, aku punya hadiah untukmu. Wanita tua itu berkata membuka kotak ungu dan menyerahkannya kepadanya. Gelang ini harusnya sesuai dengan kulitmu. Apakah kamu menyukainya? Dara tidak berani menyikat yang lama seorang pria di depan umum. Istrinya baik hati dan segera mengambilnya. Saya menyukainya, terima kasih. Dara, saya tahu Anda sedikit bersalah. Lagi pula Rehan seperti ini tidak mungkin untuk menyakitimu. Namun ada cara untuk membuatmu merasa lebih baik. Saya mendapat banyak manfaat. Wanita tua itu mengatakan ini dan mengatakan rencananya. Saya khawatir Rehan memiliki waktu yang singkat. Dia telah sibuk dengan pekerjaan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk jatuh cinta, dan dia bahkan tidak meninggalkan seorang anak. Mendengar ini hati Dara menegang. Anak. Apakah wanita tua itu ingin dia melahirkan Rehan Pu? Aku ingin kamu melahirkan seorang anak untuk Rehan dan melanjutkan garis keturunannya. Suara wanita itu jatuh, Dara tertegun dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bu, Rehan sudah lama sakit. Aku khawatir tidak memiliki kesuburan kan? Fuhan, kakak laki-laki tertua Rehan Pu berkata. Meskipun Rehan Pu belum mati, semua orang peduli dengan harta miliknya. Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak. Saya mengatakan ini tentu saja karena saya membiarkan dokter menyimpannya. Bisnis keluarga Rehan sangat besar. Bagaimana tidak ada yang mewarisinya? Saya harus meminta Dara untuk melahirkan seorang anak untuk Rehan. Bahkan jika Putri A baik-baik saja, mata semua orang langsung tertuju pada Dara. Dara, dia seperti pria di punggungnya. Dara, apakah kamu masih sekolah? Jika kamu hamil sekarang, itu pasti akan mempengaruhi studimu, kata istri Fuhan. Fuhan bergema. Ya, Dara masih sangat muda sekarang. Saya khawatir dia tidak ingin menyerah studinya, hanya tinggal di rumah dan punya anak. Mengapa wanita tua itu tidak tahu apa yang tertua? Putra dan menantunya berpikir ini mengapa wanita tua itu bersikeras memberi alasan untuk kelanjutan keturunan Rehan Pu. Dara, apakah kamu bersedia melahirkan Rehan? Wanita tua itu berbicara terus terang kepadanya. Kamu harus tahu bahwa kamu, Dara, Rehan akan mewarisi harta Rehan di masa depan. Harta milik Rehan cukup untukmu. Dara, kamu hidup bersama kehidupan yang baik. Dara berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan melakukannya. Selama dia bisa menghentikan Fuyata dari mengambil properti Rehan Pu, dia bersedia mencobanya. Terlebih lagi bahkan jika dia tidak mau dengan sikap kuat dari keluarga Pu, dia pasti akan memaksanya untuk melahirkan Dara. Setelah mendapatkan jawabannya, wanita tua itu menunjukkan senyum puas. Bagus sekali, aku tahu kamu berbeda dari wanita bodoh di luar sana. Mereka merasa bahwa Rehan sedang sekarat dan tidak ada gunanya bagi Rehan. Setelah menyajikan teh, Dara keluar dari ruang tua, bersiap untuk kembali ke villa Rehan Pu. Fuyata menghentikannya di jendela. Matahari ada di langit dan jangkrik berkicau. Melihat wajah Fuyata, Dara sangat malu. Saudara Zhang, tolong bantu saya mendapatkan kembali hadiah itu terlebih dahulu. Dia menginstruksikan Nyonya Zhang. Kakak ipar Zhang mengangguk mengambil hadiah itu dan pergi lebih dulu. Melihat tidak ada orang yang di sekitar, Fuyata berkata, Dara, kamu benar-benar menyakiti hatiku. Aku sudah lama bersamamu, kamu tidak akan membiarkan aku menyentuhmu. Untuk memiliki bayi untuk pamanku, jika kamu melahirkannya, kamu bisa mendapatkan hartanya. Mengapa aku tidak melakukannya? Dia mengatakan ini dengan sengaja menusuk jantungnya. Benar saja dia tidak terangsang. Dara, ini cara yang bagus, tapi kamu bisa hamil anakku secara langsung. Katakan saja kamu hamil anak pamanku. Bagaimanapun mereka adalah anak dari keluargaku. Bahkan jika nenekku marah, tidak mungkin untuk kamu menggugurkan anak itu. Senyum di wajah Dara menghilang seketika.
Puyata memiliki ambisi adalah yang baik, tetapi sangat berbahaya untuk memiliki ambisi dan tidak memiliki otak. Dara mengingatkannya. Saya mendengar bahwa orang-orang di sekitar Hanfu semuanya kejam. Selama dia memiliki satu lagi, jika mereka tahu akan aku hamil anakmu, apakah menurutmu mereka bisa membiarkanku pergi? Kata-kata Dara seperti baskom berisi air dingin, menuangkannya ke dalam hati Fuyata yang dingin. Dia tahu bahwa lebih baik daripada siapapun bahwa bawahan pamannya lebih kejam daripada yang lain. Setelah kecelakaan paman, mereka banyak menahan diri. Tapi itu tidak berarti mereka tidak ada lagi. Aku bercanda denganmu. Apakah kamu membawa anakku atau anak pamanmu? Itu adalah keluargaku kita. Ketika pamanku pergi, aku pasti akan memperlakukannya, pamanku, sebagai anakku sendiri. Puyata membela diri dengan paksa. Dara menghela napas dan mengingatkan, anak pamanmu seusia denganmu. Puyata tampaknya telah menelan seekor lalat dan wajahnya bahkan lebih jelek. Dara, jangan berdebat tentang masalah ini sekarang dan tunggu sampai pamanku mati. Dara bertanya dengan santai, bagaimana jika dia tidak pernah mati? Bisakah kamu selalu menungguku seperti batu giok? Pertanyaan ini membuat Fuyata bodoh. Melihat dia tidak bisa menjawab, Dara mencibir. Aku akan kembali dulu, nenekmu mengirim dokter untuk menungguku di rumah pamanmu. Dara kembali ke rumah Fu dan segera dibawa ke rumah sakit oleh 2 dokter untuk memeriksa tubuhnya. Jika sel telur terdeteksi matang, sel telur akan dikeluarkan dari tubuhnya, dan jika tidak matang, mereka akan diberikan suntikan untuk merangsang ovulasi. Nyonya Fu, jangan gugup. Meskipun akan sedikit sakit ketika Anda hamil anak Tuan Fu, posisi Anda di keluarga Fu akan kokoh. Dokter wanita itu menghiburnya. Dara sedang berbaring di tempat tidur, detak jantungnya tidak teratur. Beberapa lama untuk berhasil.